Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 921. Jurang Jatuh terletak di barat daya surga Hunyuan. Jurang Jatuh sangat terkenal di seluruh surga Hunyuan karena dikatakan sebagai salah satu tempat terlarang yang penuh dengan bahaya ekstrim, serta medan perang kuno di mana banyak ahli, termasuk ahli domain hukum, telah binasa. Jatuhnya banyak pakar domain hukum dan tersebarnya domain hukum mereka telah mendistorsi ruang dan mengubah aturan di dalam Jurang Jatuh. Oleh karena itu, Jurang Jatuh selalu dalam keadaan tertutup di waktu normal, dan hanya ketika turnamen 9 wilayah tiba, para ahli domain hukum dari 9 wilayah akan bergandengan tangan dan membuka meridian untuk membiarkan para ahli dueling ilahi mereka masuk, untuk mencari peluang. Sebuah kota yang megah berdiri di dataran hitam terpencil di pinggiran terluar Jurang Jatuh. Itu disebut Kota Jatuh. Meskipun diperlukan lebih dari satu ahli domain hukum untuk membuka meridian dan menjelajah ke Jurang Jatuh, siapapun yang cukup berani dapat menjelajahi pinggiran terluar. Dengan sedikit keberuntungan, seseorang bahkan dapat menemukan harta karun Genesis dan warisan yang tersisa dari perang besar. Ini dianggap sebagai peluang besar bagi banyak petani. Oleh karena itu, Kota Jatuh adalah rumah bagi banyak pemburu harta karun. Saat turnamen 9 wilayah semakin dekat, banyak orang di surga Hunyuan menaruh fokus mereka pada Kota Jatuh. Banyak kekuatan berbondong-bondong ke kota, mengubah kota kecil yang terpencil itu menjadi tempat yang ramai. Dalam waktu singkat, tempat itu telah menjadi tempat yang dipenuhi berbagai macam orang. Suasana ini mencapai puncaknya ketika kekuatan utama dari 9 wilayah berturut-turut tiba di Kota Jatuh. Di tengah Kota Jatuh ada sebuah rumah besar dengan 9 bangunan paviliun tinggi. Ini adalah simbol kota yang paling mencolok. 9 bangunan paviliun yang dibangun oleh 9 wilayah ini khusus digunakan untuk menampung banyak murid selama turnamen 9 wilayah, dan pasukan lainnya tidak diizinkan masuk. Ini dengan jelas menyoroti status 9 wilayah di surga Hunyuan. Rumah itu dikenal sebagai Rumah 9 Wilayah. Di bawah kepemimpinan Zhou Yuan, 2.000 anggota dari 4 paviliun wilayah Tianyuan tiba di Kota Jatuh. Mereka semua adalah elit dari 4 paviliun. 400 dari mereka berada pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dan 1.600 lainnya berada pada tahap dueling ilahi tingkat menengah. Pasukan sebesar ini, tentu saja, menarik perhatian banyak orang di Kota Jatuh. Tatapan mereka menjadi semakin penasaran ketika mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang dari wilayah Tianyuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan baru-baru ini menjadi terkenal di surga Hunyuan. Tentu saja, mata beberapa orang tertuju pada tatapan merenung. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang levelnya sama dengan aliansi 3 gunung, dan jika mereka ingin naik satu level, mereka harus mulai dari yang terlemah dari 9 wilayah, wilayah Tianyuan. Di bawah pengawasan banyak orang yang dia lihat di sepanjang jalan, Zhou Yuan memimpin pasukan besar ke istana besar di pusat kota. Seorang kepala pelayan di gerbang istana buru-buru menyambutnya. Hahaha, ini pasti kepala paviliun Master Zhou Yuan kan? Aku telah mendengar banyak tentangmu. Kepala pelayan itu berbicara dengan ramah. Zhou Yuan berbicara singkat dengannya dengan ekspresi lembut dan mengetahui bahwa kepala pelayan itu bermarga Liu dan bertanggung jawab untuk mengelola istana. Kepala pelayan Liu dengan hormat memberinya medali perak dengan kedua tangannya. Zhou Yuan segera menyadari medali perak itu diukir dengan karakter 9, yang merupakan nomor bangunan tempat mereka akan tinggal. Zhou Yuan tidak mengerti pada awalnya, tapi dia melihat Lu Xiao dan Yi Qiushui mengerutkan alis mereka. Pelayan Liu, apakah ini benar? Dalam turnamen 9 wilayah terakhir, wilayah Tianyuan kami selalu berada di gedung nomor 6. Mengapa kamu mengubah lokasi kami tanpa alasan? Lu Xiao bertanya. Zhou Yuan merasa sedikit aneh saat mendengar nada suara Lu Xiao. Miu Liu mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, berbisik, masing-masing dari 9 wilayah menempati satu bangunan dari 9 bangunan paviliun di 9 wilayah manor. Meskipun tidak ada aturan yang jelas untuk menentukan wilayah mana yang memiliki bangunan mana, wilayah Tianyuan kami selalu berada di gedung nomor 6. Juga, gedung nomor 9 berada di lokasi terburuk dengan ketinggian terpendek. Pemahaman muncul di wajah Zhou Yuan. Mereka dirampok dari gedung biasanya dan ditinggalkan di lokasi terburuk. Biasanya, tempat tinggal mereka bukanlah masalah besar, tetapi mereka sekarang mewakili wilayah Tianyuan, dan perbedaan perlakuan apapun dapat dengan mudah diperbesar. Tidak diketahui berapa banyak sekte dan faksi yang berkumpul di Kota Jatuh.
Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan kritik yang tidak perlu. Lagi pula, bagi 9 wilayah tersebut, wajah terkadang lebih penting dari apapun. Mengapa kepala pelayan Liu memperlakukan wilayah Tianyuan kita dengan tidak adil? Zhou Yuan mengerutkan kening. Butir-butir keringat tampak menetes ke wajah pucat butler Liu, master kepala pavilion Zhou Yuan, saya tidak berani. Saya hanya seorang kepala pelayan kecil. Lalu siapa yang akan menempati gedung nomor 6? Zhou Yuan menatap kepala pelayan Liu untuk beberapa saat dan tahu bahwa dia tidak akan berani membuat masalah apapun mengingat identitasnya. Kepala pelayan Liu menyeka keringatnya dan berkata dengan patuh, itu adalah wilayah Yaogui. Mereka bilang gedung nomor 9 agak tua, dan mereka bersikeras untuk pergi ke gedung nomor 6. Bagaimana aku bisa menghentikan mereka dengan tangan dan kaki kecilku? Wilayah Yaogui. Lu Xiao, Mu Liu dan Han Yuan mengerutkan alis mereka. Perubahan gedung hanya masalah kecil. Jika mereka benar-benar menyukainya, mereka bisa mendiskusikannya dengan kami saat kami tiba. Wilayah Tianyuan kami tidak terlalu remeh, kata Zhou Yuan dengan tenang, tetapi tidak dapat diterima untuk mengambilnya tanpa bertanya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh wilayah Tianyuan. Kepala pelayan Liu, beritahu Suming dari wilayah Yaogui untuk menjelaskannya kepada kami. Zhou Yuan berbicara dengan tenang. Sebagai master kepala pavilion dari 4 pavilion wilayah Tianyuan, serta pemimpin tahap dueling ilahi, dia tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Jika wilayah Yaogui menginginkan bangunan tersebut, mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Dia tahu bahwa ini bukan masalah bangunan tetapi mereka tidak memberikan wajah. Ekspresi pahit melintas di wajah kepala pelayan Liu, tetapi setelah melihat tatapan Zhou Yuan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia hanya bisa merespon dan segera berbalik. Zhou Yuan dan lebih dari 2.000 orang berkumpul di gerbang 9 wilayah Manor. Penampilan mereka yang tangguh secara alami menarik banyak orang. Banyak orang bahkan mengetahui alasannya setelah sedikit bertanya. Alhasil, tatapan mereka berubah penasaran. Siapa yang mengira akan ada perselisihan antara wilayah Tianyuan dan wilayah Yaogui saat mereka tiba di kota jatuh? Berita tersebut dengan cepat menyebar dan menarik perhatian banyak sekte dan faksi. Di pintu masuk istana, Zhou Yuan tetap memasang ekspresi tenang, sedangkan 2.000 anggota 4 pavilion di belakangnya segera diliputi kemarahan setelah mengetahui apa yang terjadi. Wilayah Yaogui sudah bertindak terlalu jauh. Waktu perlahan berlalu, namun anggota wilayah Yaogui masih belum muncul. Lu Xiao, Mu Liu, Han Yuan dan yang lainnya menjadi semakin kesal. Anggota wilayah Yaogui tahu bahwa mereka sedang menunggu, tetapi mereka sengaja datang terlambat. Dan ketika mereka terlihat sangat marah dan bahkan sedikit tidak sabar, beberapa sosok akhirnya keluar dari istana. Di samping sosok-sosok itu, kepala pelayan Liu berkeringat deras dan sepertinya ingin berjalan lebih cepat namun ditahan oleh seorang anak muda yang tersenyum nakal. Di bawah tatapan dingin 2.000 orang dari wilayah Tianyuan, beberapa orang akhirnya sampai di gerbang. Hahaha, aku Qiu Jiu. Saya ingin tahu apa yang diinginkan semua orang di wilayah Tianyuan. Anak muda itu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan malas, jika ada sesuatu, kamu bisa bicara denganku. Ada ekspresi sedingin es pada 2.000 orang di wilayah Tianyuan. Mata Lu Xiao, Mu Liu, Yi Qiushui, dan Ye Bingling bahkan berkilat marah. Orang-orang di wilayah Yaogui benar-benar tidak sopan. 2.000 orang dari wilayah Tianyuan telah menunggu di gerbang, termasuk Zhou Yuan, kepala pavilion dan pemimpin ahli tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan, tetapi wilayah Yaogui telah menunda-nunda untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, hanya beberapa orang dari wilayah Yaogui yang datang. Ini bukan hanya tamparan di wajah Zhou Yuan tetapi juga tamparan di wajah 2.000 orang yang hadir. Tindakan pihak lain dengan jelas menunjukkan bahwa mereka meremehkan wilayah Tianyuan. Ini hanyalah penghinaan. Meskipun wilayah Tianyuan saya telah memburuk selama bertahun-tahun, kami tetaplah salah satu dari 9 wilayah. Saya sudah lama mendengar bahwa Suming dari wilayah Yaogui itu sombong. Memang benar, kata Lu Xiao dengan dingin. Zhou Yuan menatap Qiu Jiu dengan relatif tenang dan bertanya, di mana Suming? Qiu Jiu terkekeh. Kakak senior Suming sangat sibuk. Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Ada kilatan ejekan di matanya. Tentu saja, mereka semua tahu apa yang diinginkan Zhou Yuan dan yang lainnya, tapi terus kenapa? Wilayah Tianyuan telah memburuk selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka tinggal di tempat yang paling buruk. Zhou Yuan benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya.
Dia pikir dia memenuhi syarat untuk berada di level yang setara dengan kakak senior Su Ming hanya karena dia berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi. Apakah mengalahkan Chen Xuandong memberinya keberanian yang besar? Jelas sekali bahwa mereka tidak mengira Zhou Yuan akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, mengingat kekuatan generasi muda di wilayah Tianyuan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menantang wilayah Yao Gui mereka. Di belakang Zhou Yuan, 2.000 anggota dari 4 paviliun hampir memuntahkan api dari mata mereka ketika melihat sikap arogan Qiu Jiu, namun mereka tidak berani meletus karena mereka tahu wilayah Tianyuan memang yang paling lemah dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Banyak orang yang memandang rendah Zhou Yuan, yang baru-baru ini menjadi terkenal di surga Hunyuan. Mereka ingin melihat apa yang direncanakan oleh pemimpin ahli tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan. Zhou Yuan melirik Qiu Jiu yang arogan tanpa sedikit pun kemarahan di wajahnya. Dia hanya mengangguk dan melambaikan tangannya. Tangkap dia, dan suruh Su Ming datang menjemputnya. Jika dia tidak datang, gantung dia dalam keadaan telanjang di gerbang kota. Ketika suara Zhou Yuan terdengar, daerah sekitarnya hening sejenak, dan banyak orang membelalak karena terkejut. Tidak ada yang mengira sikap Zhou Yuan begitu keras. Mereka awalnya mengira Zhou Yuan akan memilih untuk menenangkan situasi dan menjaga perdamaian, mengingat fakta bahwa wilayah Tianyuan adalah yang terlemah dari 9 wilayah dan turnamen 9 wilayah akan segera dimulai. Jika wilayah Tianyuan membuat marah wilayah Yao Gui, pasti akan ada pengembalian ketika mereka memasuki jurang jatuh. Oleh karena itu, pilihan Zhou Yuan bukanlah pilihan yang paling bijaksana bagi wilayah Tianyuan. Qiu Jiu dan yang lainnya juga terkejut, dan ekspresi mereka menjadi dingin. Kepala Paviliun Master Zhou Yuan, apakah kamu ingin memulai perang dengan wilayah Yao Gui saya? Zhou Yuan mengabaikannya begitu saja, menoleh ke Lu Xiao dan yang lainnya, dan memerintahkan, lakukan. Sebenarnya, Lu Xiao dan yang lainnya terkejut dengan sikap keras Zhou Yuan. Awalnya mereka mengira Zhou Yuan sedang bercanda, tetapi ketika mereka melihat sorot matanya, mereka tahu dia bersungguh-sungguh. Kamu adalah kepala paviliun. Lu Xiao memutar tangannya. Detik berikutnya, lebih dari 10 ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut menerkam ke arah Qiu Jiu dan yang lainnya seperti serigala. Genesis Qi meletus di gerbang istana, dan dengan sangat cepat, Qiu Jiu dan yang lainnya terkepung sepenuhnya. Dengan wajah pucat, Qiu Jiu meraung, Zhou Yuan, apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Orang-orang di wilayah Yao Guiku akan menghancurkanmu ketika mereka datang ke jurang jatuh. Tanpa ekspresi, Zhou Yuan tetap acuh tak acuh terhadap ancamannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Qiu Jiu dan 3 lainnya ditangkap dan dipermalukan, namun mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Mereka menatap tajam ke arah Zhou Yuan dengan ganas, Master Kepala Paviliun Wilayah Tianyuan, apakah kamu ingin membuat wilayah Tianyuanmu menderita kerugian besar kali ini? Zhou Yuan menghentakkan kakinya, dan sebuah batu yang dibungkus dengan Genesis Qi melesat ke mulut Qiu Jiu. Qiu Jiu segera menjerit nyaring, dan darah menetes ke mulutnya. Minta seseorang untuk memberitahu Su Ming bahwa jika dia tidak muncul dalam 5 menit, semua orang di sini akan digantung telanjang di gerbang kota. Salah satu dari 4 orang yang ditangkap dibebaskan, dan dia menatap Zhou Yuan dengan marah sebelum berbalik dan bergegas pergi. Bahkan banyak orang yang menyaksikan konflik di kejauhan terlihat terkejut. Apakah Zhou Yuan tidak khawatir akan menyinggung wilayah Yao Gui dan Su Ming? Mungkinkah dia berencana melawan wilayah Yao Giu di sini? Yah, akan ada pertunjukan yang bagus. Mengingat betapa arogan dan pendendamnya Su Ming dan bagaimana Zhou Yuan memperlakukan orang-orang di wilayah Yao Gui, saya khawatir hari ini tidak akan berakhir baik bagi Zhou Yuan. Cepat, suruh seseorang datang. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung petik 2. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota jatuh. Hanya dalam waktu singkat, angin bersiul dan membelah udara saat orang-orang bergegas menuju gerbang istana 9 wilayah. Tidak ada yang mengira pertunjukan bagus akan dimulai sebelum turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan berdiri dengan tenang di gerbang istana dengan 2.000 anggota dari 4 paviliun di belakangnya. Kekuatan dan pendirian tangguh Zhou Yuan membuat mereka sedikit bersemangat. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang mau menelan harga dirinya. Karena kepala paviliun mereka sangat galak, mereka harus mendengarkan perintahnya. Insiden di gerbang 9 wilayah Manor menyebar tidak hanya ke seluruh kota jatuh tetapi juga ke gedung-gedung tinggi lainnya di dalam istana. Di dalam gedung, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke gerbang. Di gedung tinggi tempat wilayah Wanzu berada,
Sambil menggenggam satu tangan di belakang punggungnya, Zhao Mushen mengintip ke gerbang istana, mengamati konflik yang terjadi. Di belakangnya ada seorang wanita cantik dan menawan berbaju hijau. Itu adalah Liu Qingsu. Dia tersenyum. Saya mendengar bahwa kepala paviliun wilayah Tianyuan sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa wilayah Yaogui menempati gedung paviliun mereka. Tampaknya master kepala paviliun wilayah Tianyuan memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Wilayah Tianyuan adalah yang terlemah dalam hal kekuatan. Jika mereka menunjukkan kelemahan, orang lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang mereka. Namun jika mereka tetap tegar, wilayah Tianyuan akan menimbulkan rasa takut pada orang lain. Master kepala paviliun wilayah Tianyuan memiliki pikiran yang sangat licik, jelas Zhao Mushen. Sudut mulut kecil Liu Qingsu bergerak-gerak. Namun sayangnya bagi mereka, Su Ming tidak mudah takut. Zhou Yuan menemukan target yang salah dan kemungkinan besar akan berkinerja buruk. Jika dia tidak bisa membereskan kekacauan ini, wilayah Tianyuan akan menjadi bahan tertawaan bahkan sebelum turnamen 9 wilayah dimulai. Zhao Mushen dengan lembut mengangguk, menatap dengan acuh tak acuh ke arah gerbang istana tempat sosok muda itu berdiri di garis depan 2000 orang. Sikap keras Zhou Yuan, apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya, atau hanya gertakan saja? Jika yang pertama, itu akan menjadi sedikit menarik. Jika yang terakhir, seperti yang dikatakan Liu Qingsu, dia akan kehilangan muka. Ini karena, meskipun Zhou Yuan galak, Su Ming bahkan lebih galak. Di gedung tinggi lainnya, Wu Yao menyipitkan matanya saat dia menatap gerbang istana. Menatap sosok yang dikenalnya, dia bisa merasakan kinaga suci melonjak di tubuhnya. Zhou Yuan ini sungguh selalu ingin pamer. Mata Phoenix-nya bersinar, dan tubuh indahnya bergerak, menghilang dalam sekejap mata. Saya ingin melihat seberapa besar pertumbuhanmu. Hahaha, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Dikelilingi oleh banyak sosok, Sui Jingtao mengintip ke kejauhan sambil tersenyum. Dia juga senang melihat pertunjukan yang bagus. Mereka sudah menyadari bahwa Su Ming telah memimpin orang-orang untuk menduduki gedung paviliun wilayah Tianyuan, tetapi mereka berpikir bahwa, bahkan jika wilayah Tianyuan mengetahuinya, wilayah Tianyuan akan tetap diam dan menelan amarah mereka. Lagi pula, tidak baik bagi mereka untuk membuat marah wilayah Yaogui. Tetapi siapa yang mengira bahwa Zhou Yuan, kepala paviliun wilayah Tianyuan, tidak akan membiarkannya berlalu dan bahkan akan menangkap orang-orang Su Ming. Mengingat kepribadian Su Ming, tidak mungkin dia membiarkan masalah itu begitu saja. Zhou Yuan terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan peringkat 8 besar kebanggaan surga hanya karena dia mengalahkan Chen Xuandong? Sui Jingtao menggelengkan kepalanya, kilatan mengejek di matanya. Dia tiba-tiba melirik ke sekeliling dan bertanya, dengan bingung, di mana adik perempuan junior Yue? Murid lainnya juga menggelengkan kepala dengan aneh. Dia tadi ada di sini. Di dalam 9 wilayah manor, semua orang memusatkan perhatian mereka pada gerbang istana. Di gerbang istana, Zhou Yuan mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa semua orang di istana telah mengalihkan fokus mereka kepadanya. Qiu Jiu menyeka darah dari mulutnya. Giginya patah, dan dia tidak dapat berbicara, tetapi dia terus menatap Zhou Yuan dengan tatapan dingin. Astaga, tiba-tiba, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke manor 9 wilayah. Ratusan sosok menembus udara, mendarat di beberapa pohon yang menjulang tinggi di gerbang. Sesosok perlahan turun di hadapan mereka, menyebabkan genesis Qi di seluruh dunia bergetar. Orang di depan, berpakaian hitam, adalah seorang pemuda kurus dengan untaian manik-manik di pergelangan tangan dan lehernya. Matanya dingin, dan mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Dia mendarat di puncak pohon, mengamati gerbang istana, lalu akhirnya mengarahkan pandangannya pada Zhou Yuan. Matanya menyipit, dan suara acuh tak acuh terdengar. Lepaskan mereka dan minta maaf pada Qiu Jiu, jika sudah, aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini lebih jauh. Su Ming mengintip ke arah Zhou Yuan dari pohon yang menjulang tinggi, ekspresi acuh tak acuh. Anggota ekspresi dari 4 paviliun tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar kata-kata Su Ming, dan wajah mereka memerah karena marah. Su Ming memang seperti rumor yang beredar, sangat arogan. Zhou Yuan, master kepala paviliun di wilayah Tianyuan, memiliki status yang tinggi dan perkasa, sedangkan Qiu Jiu bukanlah siapa-siapa dari wilayah Yaogui. Bagaimana Zhou Yuan bisa meminta maaf padanya? Kata-kata Su Ming merupakan penghinaan terhadap wilayah Tianyuan.
Zhou Yuan membukakan matanya. Kamu akhirnya muncul. Lalu bagaimana tentang tindakanmu mengambil gedung kami? Su Ming sedikit menutupnya, menatap Zhou Yuan dengan dingin. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sudah kubilang kamu lepaskan mereka pergi dan meminta maaf. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak berencana untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Lepaskan mereka dan gantung di gerbang kota. Para murid wilayah Tianyuan segera mulai menanggalkan pakaian mereka. Ekspresi Qiu Jiu dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak minta tolong. Mereka akan kehilangan seluruh mukanya jika digantung telanjang. Ada kilatan dingin di mata Su Ming saat dia berkata, beraninya kamu tidak memberikan wajah apapun di wilayah Yaogui. Kembalikan anggotaku. Ratusan siluet di belakangnya siap beraksi. Murid dari wilayah Tianyuan, dengarkan perintah saya. Masuk ke dalam formasi. Siapapun yang berani maju, bunuh mereka. Zhou Yuan bergemuruh. Baik, 2000 murid segera merespons. Genesis Qi yang perkasa meletus saat mereka dengan cermat mengamati pergerakan di antara orang-orang wilayah Yaogui. Dengan 2000 orang yang menatap mereka, bahkan mereka yang berasal dari wilayah Yaogui pun sedikit takut untuk bergerak karena kalah jumlah. Mereka hanya membawa 100 orang. Banyak suara keheranan terdengar di seluruh kota jatuh. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan begitu galak. Apakah dia benar-benar berniat memulai perkelahian? Mata Su Ming berbinar tajam melihat tindakan Zhou Yuan. Apakah benar mengatakan bahwa wilayah Tianyuan berencana untuk melawan wilayah Yaogui sebelum turnamen 9 wilayah dimulai? Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu dan orang-orangmu bukanlah tandingan wilayah Yaoguiku. 3000 orang dari wilayah Yaogui telah datang ke turnamen tersebut, dan secara keseluruhan, mereka jauh lebih kuat daripada wilayah Tianyuan. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan mendominasi pertempuran. Jangan khawatir, kamu tidak perlu memperhatikan kami. Kedua belah pihak pada akhirnya akan menderita. Wilayah Tianyuanku adalah yang terakhir dalam turnamen 9 wilayah sebelumnya, jadi hasil kami tidak bisa lebih buruk dari sebelumnya. Dengan kata lain, jika kami menyeret wilayahmu bersama kami, itu akan menjadi sedikit keuntungan dibandingkan tahun lalu. Kelopak mata banyak orang bergetar, Master Kepala Paviliun Wilayah Tianyuan memang memiliki temperamen yang berapi-api, tapi apa yang dia katakan masuk akal. Wilayah Tianyuan adalah yang terakhir di turnamen sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Seperti yang mereka katakan, orang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada siapapun. Wilayah Yaogui secara keseluruhan memang lebih kuat, tapi mereka akan menderita kerugian besar meski menang. Akibatnya, mereka mungkin tidak lolos pada 3 putaran berikutnya. Sebaliknya, perkelahian mereka akan menguntungkan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Di dalam kota jatuh, mata orang-orang dari pasukan besar lainnya berbinar, dan para pengamat berulang kali berteriak dalam pikiran mereka. Mata Su Ming menjadi semakin dingin. Dia jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan mengancamnya seperti itu. Jika mereka sendirian, dia akan menyingkirkan Zhou Yuan hari ini apapun caranya. Namun Su Ming sekarang memikul tanggung jawab penting. Dia tidak tahu apakah Zhou Yuan benar-benar berani bertarung habis-habisan dengan mereka di gerbang, tapi dia tidak bisa mengambil risiko. Begitu pertempuran besar-besaran terjadi, kerugian yang tidak dapat dihindari akan terjadi. Pada akhirnya, hal itu hanya akan menguntungkan orang lain. Namun jika Su Ming mengabaikan ancaman Zhou Yuan, bukankah itu akan membuatnya tampak lemah? Dia adalah sosok kebanggaan surga teratas yang masuk dalam daftar dueling ilahi di surga Hunyuan. Dia memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan Zhou Yuan? Dia baru saja mengalahkan Chen Xuandong, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Dia awalnya mengira Zhou Yuan akan merendahkan dirinya ketika dia muncul. Namun di luar dugaan, Zhou Yuan, yang baru dipromosikan ke peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi, bertindak arogan di hadapannya. Su Ming tidak bisa menahan amarahnya lagi. Hal sombong itu. Su Ming menarik napas dalam-dalam, mengangkat telapak tangannya dan menghentikan para ahli wilayah Yaogui yang sedang menunggu sinyalnya untuk bertarung. Ketika orang-orang di sekitar melihat tindakannya, desahan kecewa terdengar di seluruh kota jatuh. Pada akhirnya, Su Ming tetap rasional dan tidak terpancing pada Zhou Yuan. Mempelajari Zhou Yuan dengan cermat, sudut bibir Su Ming melengkung menyeringai. Zhou Yuan, kita semua memikul tanggung jawab yang berat, dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan ancaman remehmu. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu menerima tantangannya?
Keributan terjadi di sekitarnya. Su Ming memang licik. Dia ingin memaksa Zhou Yuan bertarung. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Chen Xuandong, tidak ada yang mengira dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Su Ming, kebanggaan surga tertinggi dari 9 wilayah. Oleh karena itu, jika terjadi perkelahian di antara keduanya, Zhou Yuan akan menderita kerugian besar. Mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Zhou Yuan, menunggu jawabannya. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah di bawah tatapan waspada itu. Bagaimana kamu ingin bermain? Sudut mulut Su Ming tertarik sedikit ke atas. Dia melepaskan seutas manik-manik putih dari pergelangan tangannya dan, dengan jentikan jarinya, mematahkan 5 manik-manik putih. Cahaya menyilaukan meletus, dan manik-manik itu naik dan berubah menjadi 5 binatang giok putih raksasa setinggi puluhan meter. Tubuh mereka ditutupi dengan Genesis Runes yang misterius. Cakar dan gigi mereka sangat tajam, dan memancarkan aura yang ganas dan kejam. Binatang-binatang itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang suara menyapu, menyebabkan kekosongan bergetar. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat binatang giok putih raksasa itu. Itu adalah boneka giok putih wilayah Yaogui. Dikatakan bahwa masing-masing sekuat ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dan siapapun yang memiliki fondasi kurang dari 18 juta bintang Genesis Ki tidak dapat menang melawan mereka. Seseorang berseru. Su Ming menatap Zhou Yuan, sambil berkata sambil bercanda, jika kamu bisa mengalahkan 5 boneka giok putihku dalam waktu kurang dari setengah jam, kamu menang. Ucapannya langsung menuai seruan penonton. Mu Liu mengerutkan alisnya. Boneka giok putih sangat kuat, dan jika digabungkan dengan 5 boneka, kekuatan tempur mereka akan semakin besar. Bahkan jika Chen Xuandong ada di sini, 5 boneka giok putih akan menghancurkannya. Zhou Yuan, boneka dari wilayah Yaogui sangat kuat, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kata Yi Qiushui. Saat Zhou Yuan melihat ke-5 boneka giok putih yang hidup, matanya berkilat tajam. Boneka-bonekanya memang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Mu Liu, bahkan Chen Xuandong tidak akan memiliki banyak keuntungan saat menghadapi 5 orang. Zhou Yuan, bagaimanapun, menjadi lebih kuat sejak pertarungannya dengan Chen Xuandong. Su Ming sangat bangga karena dia tidak ingin melawan Zhou Yuan secara langsung, jadi dia ingin mempermalukannya dengan 5 boneka binatangnya. Sombong sekali, Su Ming berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, apakah kamu berani? Tidak ada sedikit pun emosi di mata Zhou Yuan saat dia mengambil satu langkah ke depan. Senyuman dingin yang menyeramkan muncul di bibir Su Ming. Apakah orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa syarat yang saya ajukan sesederhana itu? Tentu saja, Su Ming dapat merasakan bahwa Zhou Yuan tampak jauh lebih kuat daripada Chen Xuandong, dan jika Zhou Yuan bertarung dengan seluruh kekuatannya, 5 boneka-boneka giok putih mungkin tidak dapat menghentikannya. Sayangnya bagi Zhou Yuan, ke-5 boneka binatangnya diukir dengan batas sarang laba-laba gelap yang dapat menyeret dan menjebak musuh di dalamnya. Boneka binatang giok putih tidak dikenal karena kekuatan bertarungnya tetapi karena kemampuannya menjebak orang. Zhou Yuan tidak lemah, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menjebaknya selama setengah jam. Ekspresi mengejek melintas di mata Su Ming. Zhou Yuan adalah orang bodoh, dan dia dengan mudah jatuh ke dalam perangkap saya. Dia melakukan segel tangan dengan satu tangan, dan 5 boneka binatang giok putih tiba-tiba melesat keluar. Ketika Zhou Yuan melihat mereka bergerak, Genesis Ki yang perkasa keluar dari tubuhnya. Tapi saat dia hendak menyerang balik, dia merasakan semburan Genesis Ki yang sangat kuat meletus, dan ekspresinya berubah drastis. Semburan besar Genesis Ki ungu tua menderu turun dari langit, seperti air terjun ungu. Itu sangat kuat bahkan mata Zhou Yuan pun menyusut. Tapi yang mengejutkan Zhou Yuan adalah aliran kuat Genesis Ki tidak ditujukan padanya. Itu langsung membombardir kepala 5 boneka binatang giok putih. Hanya dalam beberapa detik, boneka-boneka itu meledak. Pecahan berputar di langit. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. 5 boneka binatang giok putih yang kuat dihancurkan dalam hitungan detik. Bahkan Zhou Yuan dan Su Ming terkejut. Kemudian, wajah Su Ming berubah pucat, dan dia bertanya, siapa itu? Zhou Yuan dan Su Ming hampir bersamaan mengarahkan pandangan mereka ke tempat yang tidak jauh dari mereka. Keduanya tercengang. Sosok cantik dalam gaun ungu sedang melayang di atas pohon yang menjulang tinggi. Pakaiannya berkibar seolah sedang menunggangi angin. Dia anggun, dan wajahnya cantik dan menakjubkan seperti batu giok. Mata semua orang berbinar ketika melihat keindahan yang luar biasa.
Namun dengan sangat cepat, banyak orang mengenali sosok menakjubkan itu dan berseru tak percaya, itu Su Yuwei dari wilayah Xixiao. Keributan terjadi di dalam kota. Harus dikatakan bahwa, dibandingkan dengan Zhou Yuan, reputasi Su Yuwei di surga Hunyuan jauh lebih besar. Di tengah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, Su Yuwei tersenyum dan kemudian dengan nada meminta maaf berkata kepada Su Ming, "Oh, maafkan aku. Genesis Kiku tiba-tiba lepas kendali." Dia tidak peduli dengan tanggapan Su Ming dan mengalihkan pandangan jernihnya ke Zhou Yuan. Dia menggigit bibir merahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pantulan matahari terbenam di matanya yang indah, matanya tampak berkilau. Begitulah cara dia memandangnya dalam diam, seperti dulu di Zhou Agung ketika mereka berpisah. Di bawah matahari terbenam yang berwarna merah tua, gadis yang mengenakan gaun ungu berdiri di atas pohon. Wajah cantiknya tersenyum, dan matanya yang jernih mengandung emosi yang tidak bisa dijelaskan. Pemandangan itu seindah lukisan dan membuat banyak orang merasa tercekik. Zhou Yuan juga merasa sedikit tercekik. Dia menatap sosok yang samar-samar dikenalnya. Su Yuwei tidak diragukan lagi lebih dewasa dari sebelumnya, dan bahkan temperamennya telah berubah. Saat itu, Su Yuwei, yang selalu mengikuti Zhou Yuan kemana-mana, cerdas dan imut serta memiliki pesona seorang dewi. Sekarang, dia masih memiliki senyuman yang sama seperti sebelumnya dan menunjukkan sifat lembut, namun rasa percaya diri dan pancaran sinar yang dia pancarkan sudah cukup untuk membuat banyak pria luar biasa merasa malu pada diri mereka sendiri. Gadis muda dan tidak berpengalaman dari sebelumnya menjadi mempesona. Cahayanya bahkan menyilaukan Zhou Yuan untuk sesaat, dan hatinya bergetar ketika dia melihat mata jernih yang dia gunakan untuk menatapnya. Dia memikirkan adegan pertemuan dengan Su Yuwei sekali lagi. Dia akan mengerti jika dia memilih untuk menjaga jarak darinya karena perubahan identitas dan statusnya terlalu besar. Ketika seseorang menjadi mempesona, mereka tidak ingin memikirkan saat-saat mereka yang sederhana dan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Zhou Yuan berpikir jika Su Yuwei benar-benar tidak ingin berhubungan dengan kenangan masa lalunya, dia akan berpura-pura tidak mengenalnya. Mereka bisa bertingkah seperti orang asing. Dia tidak akan berpikir bahwa Su Yuwei berhutang apapun padanya. Saat itu, hanya momen simpati ketika dia mendobrak pintu rumah sakit di bawah hujan lebat. Dia benar-benar tidak melakukan apapun untuknya. Apa yang telah dikorbankan Su Yuwei untuk Zhou Agung sudah cukup untuk membalasnya, dan dia tidak akan meminta Su Yuwei melakukan apapun untuknya. Namun ketika dia melihat emosi di mata Su Yuwei, dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya karena dia melihat emosi yang sama seperti saat itu. Tidak ada perubahan sedikit pun, dan seiring berjalannya waktu, perubahan itu menjadi semakin intens. Hal ini membuat Zhou Yuan merasa semakin malu karena dia telah memikirkan yang terburuk tentang dirinya, tetapi dia tetap memikirkan yang terbaik tentang dirinya. Jadi, dia menghindari pandangan Su Yuwei dan, dalam momen yang tidak biasa ini, kehilangan ketenangannya. Namun mata jernih Su Yuwei masih tertuju pada tubuh Zhou Yuan, gigih dan tangguh, sama seperti karakternya. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan menatap tatapannya. Di bawah matahari terbenam, di dalam kota jatuh yang riuh, kedua mata saling bertatapan, dan waktu seakan membeku sesaat. Banyak orang juga menyadari keanehan ini karena Su Yuwei, selain melirik ke arah Su Ming pada awalnya, tetap menatap Zhou Yuan. Sekarang, dengan mereka saling memandang, pemandangan itu memberikan pesan cinta tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Hal ini membuat banyak orang merasa patah hati dan tidak percaya pada saat yang bersamaan. Mereka belum pernah mendengar bahwa Su Yuwei dan Zhou Yuan berkenalan. Apa ini? Pada saat inilah Su Ming akhirnya pulih dari keterkejutannya. Memindai pecahan batu giok putih di seluruh tanah, sudut matanya bergerak-gerak, dan dia bertanya sambil menahan amarahnya, "Su Yuwei, apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu menghancurkan boneka binatangku?" Bulu mata panjang Su Yuwei berkibar saat dia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Su Ming, berbicara dengan nada agak menyesal, "Aku sudah memberitahumu bahwa genesis Qi di tubuhku sedikit di luar kendali hari ini." Su Ming menggerutu dalam hati, "Menurutmu siapa yang bisa kamu tipu dengan itu? Siapa yang percaya alasan ini?" Su Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Benarkah? Saya punya boneka lain. Tentunya genesis Qi-mu tidak akan lepas kendali lagi kan?" Su Yuwei tersenyum. "Saya merasa genesis Qi saya akan selalu lepas kendali hari ini." Su Ming merasakan pembuluh darah di dahinya berdenyut.
Apakah wilayah Xixiao akan ikut campur dalam pertempuran antara wilayah Yaoguiku dan wilayah Tianyuan? Saya mewakili diri saya sendiri, kata Su Yuwei. Banyak seruan terdengar dari kerumunan. Kata-kata Su Yuwei dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan membantu wilayah Tianyuan, atau mungkin dia ingin membantu Zhou Yuan. Apa cerita antara dua orang ini? Bahkan Yi Qiushui, Lu Xiao, Mu Liu dan yang lainnya memandang Su Yuwei dengan heran, dan kemudian mereka menoleh untuk melihat Zhou Yuan. Mereka juga tidak mengerti situasi saat ini. Hal ini khususnya terjadi pada Yi Qiushui. Dia tahu tentang identitas Zhou Yuan di surga Changxuan, dan Zhou Yuan selalu bersamanya setelah datang ke surga Hunyuan, jadi bagaimana dia bisa bertemu dengan Su Yuwei yang terkenal. Dan dari ekspresi mereka berdua, hubungan mereka tidak tampak sesederhana itu. Su Ming memasang ekspresi suram. Dia tidak menyangka Su Yuwei tiba-tiba muncul. Menghadapi dia, dia memang sedikit takut. Di antara para ahli dueling ilahi di seluruh surga Hunyuan, dalam hal fondasi Genesis Qi, Su Yuwei pantas disebut yang terkuat. Su Ming tahu bahwa peluangnya untuk menang melawannya tidak besar. Yang lebih penting lagi, Su Yuwei mewakili wilayah Xixiao. Wilayah Yaogui tidak peduli dengan wilayah Tianyuan, tetapi mereka tidak dapat menganggap remeh wilayah Xixiao. Mungkinkah aku harus menerima kekalahan ini hari ini? Su Ming menatap Zhou Yuan dan tiba-tiba mencibir, Zhou Yuan, apakah kamu hanya akan bersembunyi di balik seorang wanita? Sebelum menunggu Zhou Yuan berbicara, Su Yuwei berkata dengan tenang, jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku bisa menemanimu. Banyak orang mengalihkan pandangan marah mereka ke wajah Zhou Yuan. Mereka benci kenyataan bahwa mereka tidak bisa membakarnya sampai mati. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah dia lakukan hingga membuat Su Yuwei yang anggun dan lembut sangat melindunginya. Adegan ini terlalu menyakitkan bagi mereka. Su Yuwei adalah dewi di hati banyak orang. Mengapa dia melindunginya? Zhou Yuan juga merasa sedikit tidak berdaya, namun pada akhirnya, dia tidak sengaja menunjukkan kejantanannya. Dia tidak ingin menolak kebaikan Su Yuwei. Lagi pula, dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia pikirkan, jadi dia membiarkan melakukan apa yang diinginkannya. Wajah Su Ming menjadi gelap, tetapi pada akhirnya, dia menahan amarahnya karena dia tidak bisa bertarung melawan Su Yuwei di sini. Jika Anda tidak ingin berperang, bolehkah saya meminta wilayah Yaogui mengembalikan gedung nomor 6? Zhou Yuan bertanya sambil tersenyum. Karena orang lain mengira dia bersembunyi di balik seorang wanita, dia sebaiknya terus melakukannya. Su Ming hampir meledak marah. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa Su Yuwei ada di sini, itu sebabnya dia berani bersikap kurang ajar. Tapi Su Ming bukan orang biasa. Dia menarik napas dalam 2 kali, lalu mengertakkan gigi, menatap Zhou Yuan. Baik, wilayah Yaogui saya akan menerima kekalahan kali ini. Zhou Yuan, jangan terlalu senang dulu. Kami akan memiliki banyak peluang di turnamen 9 wilayah. Saya tidak percaya kamu selalu bisa mengandalkan seorang wanita. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah kata-katanya, semua orang tahu bahwa pertempuran hari itu telah berakhir dan permusuhan serius telah terjadi antara Zhou Yuan dan Su Ming. Namun Zhou Yuan tidak peduli. Dia mengalihkan pandangannya dari Su Ming, tapi kemudian seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari seseorang yang lebih berbahaya dari Su Ming. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat tidak jauh dari situ ada sosok berpakaian merah cerah berdiri di atas atap yang tinggi. Yao. Melihat gaun merah cerah yang menarik perhatian, Zhou Yuan langsung mengenali siapa dia, dan matanya menjadi tajam. Dia tidak menyangka dia juga akan datang. Dengan kemunculan Wu Yao, suasana semakin tegang dan hampir meledak. 2 mutiara paling mempesona di surga Hunyuan telah muncul. Saat Wu Yao berdiri di atap yang tinggi, rok merahnya mengembang di sekelilingnya, dan mata Phoenix-nya menatap Zhou Yuan dengan tatapan aneh. Genesis Qi yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Su Yuwei. Matanya yang jernih menjadi sedingin es, dan Qi ungu berdenyut di sekujur tubuhnya saat dia menatap Wu Yao. Wu Yao, jika kamu punya pemikiran, aku ingin kamu menyimpannya, Su Yuwei memperingatkan. Wu Yao memiringkan kepalanya, matanya melayang di antara Zhou Yuan dan Su Yuwei. Setelah beberapa saat, bibir merahnya terbuka sedikit. Su Yuwei, tidak heran mengapa kamu selalu mengincarku. Itu karena dia. Ketika suaranya terdengar, suasana tegang di seluruh kota jatuh meledak, dan banyak orang merasa sedikit gila. Mata mereka menusuk Zhou Yuan seperti jarum.
Semua orang meraung dalam hati, siapa yang bisa memberitahuku hubungan antara Zhou Yuan, Su Yuwei, dan Wu Yao. Suasana di kota jatuh tampak agak aneh. Banyak orang yang membuka gerbang istana dengan segala macam emosi yang kompleks. Mereka awalnya mengira akan ada pertunjukan bagus antara wilayah Tianyuan dan wilayah Yaogui. Namun siapa sangka Su Yuwei dan Wu Yao akan muncul satu demi satu dan menimbulkan keributan. Kedua wanita ini sangat populer di surga Hunyuan, dan tidak diketahui berapa banyak kebanggaan surga yang menghiasi mereka dan melakukan segala kemungkinan untuk membuat mereka terkesan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada rumor bahwa kedua wanita tersebut sedang bersama pria lain. Ini hanya membuat pancaran sinarnya semakin terang. Keduanya telah tumbuh semakin luar biasa selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, mereka menjadi ahli panggung dueling ilahi yang tiada taraf di surga Hunyuan. Bahkan orang-orang dari generasi sebelumnya dan mereka yang masuk ke dalam daftar matahari surgawi menaruh perhatian besar kepada mereka. Dari sini terlihat jelas betapa menakjubkannya kedua wanita di surga Hunyuan. Mereka adalah entitas seperti dewi di hati banyak orang. Tapi hari ini, di gerbang istana 9 wilayah, Su Yuwei tidak peduli untuk membuat marah Su Ming atau wilayah Yaogui untuk membantu Zhou Yuan. Dari raut wajah keduanya, terlihat jelas ada cerita di antara mereka. Dan setelah Su Yuwei, Wu Yao juga muncul. Satu kalimatnya, pantas saja kamu selalu menentangku, menimbulkan gelombang badai di hati banyak orang. Semua orang di surga Hunyuan tahu bahwa Su Yuwei memiliki sifat lembut dan sangat sopan ketika berbicara dengan orang lain, tetapi setiap kali dia melihat Wu Yao, mereka selalu bersikap bermusuhan. Banyak orang mengira itu hanya persaingan antara dua wanita yang sama-sama berprestasi. Tapi sekarang sepertinya itu semua karena Zhou Yuan. Mengapa Su Yuwei melawan Wu Yao demi dia? Mungkinkah ada sesuatu antara Wu Yao dan Zhou Yuan? Keingintahuan di hati banyak orang akan meledak. Tentu saja, tidak hanya orang-orang di dalam kota jatuh yang terkejut, bahkan para petinggi surga yang bangga akan gedung-gedung tinggi di dalam istana 9 wilayah pun terdiam untuk sesaat. Di menara tempat orang-orang dari wilayah Wanzhou berada, Liu Qingsu tidak bisa menghentikan mulutnya untuk terbuka lebar. Dia tidak mengira pertunjukan bagus hari itu akan menjadi begitu menarik. Baik Su Yuwei dan Wu Yao mengenal Zhou Yuan. Dan sepertinya, kemungkinan besar ada banyak cerita di antara mereka. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Zhao Mushen, yang ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa dia adalah orang yang bangga dan percaya diri, dan di seluruh surga Hunyuan, wanita yang dia anggap penting hanyalah Wu Yao dan Su Yuwei. Ini mungkin bukan kasih sayang antara pria dan wanita, melainkan kekaguman dan persetujuan atas kekuatan mereka. Namun penghargaan semacam ini suatu saat bisa berubah menjadi kasih sayang. Ini membuatnya sangat iri, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Sekarang setelah hubungan antara Wu Yao, Su Yuwei, dan Zhou Yuan mengemuka, tidak ada keraguan bahwa Zhao Mushen tidak acuh seperti yang terlihat. Tapi Liu Qingsu diam-diam senang melihat ini. Meskipun Wu Yao dan Su Yuwei sama-sama luar biasa, penglihatan mereka tidak bagus. Bodohnya mereka terlibat dengan Zhou Yuan. Menurutnya, hanya Zhao Mushen yang merupakan raja tingkat dueling ilahi di surga Hunyuan. Kesenjangan antara Zhou Yuan dan dia seperti bulan dan kunang-kunang. Su Yuwei dan Wu Yao sama-sama berbakat dan cantik, tetapi penglihatan mereka tampaknya tidak bagus. Zhao Mushen memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia mengintip ketiga sosok di gerbang yang diawasi oleh banyak orang. Kelopak matanya terkulai, dan dia berkata, memiliki perhatian dari sebuah kecantikan terkadang belum tentu merupakan hal yang baik. Bagi orang yang tidak mampu, hal itu hanya akan membawa bencana. Zhou Yuan telah membuat banyak musuh bahkan sebelum turnamen 9 wilayah dimulai. Cangkir teh di tangan Jiu Gong terjatuh dan pecah, tapi dia sepertinya tidak peduli. Matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat gangguan di kejauhan. Apa sebenarnya latar belakang Zhou Yuan? Dia terhubung dengan Su Yuwei dan Wu Yao. Seru Jiu Gong. Dia selalu menganggap Wu Yao dan Su Yuwei sebagai musuh karena kehadiran mereka membuat dia selalu tertekan meskipun dia luar biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia merasa sedikit getir. Namun karena itu, dia merasa sedikit tidak nyaman saat mengetahui bahwa kedua wanita itu terhubung dengan Zhou Yuan. Perasaan itu seolah-olah lawan sempurna di hatinya menunjukkan beberapa kekurangan karena Zhou Yuan. Bahkan jika dia mengalahkan mereka di masa depan, dia tidak akan merasa puas.
Dia tahu dia merasa seperti ini karena dia merasa Zhou Yuan tidak memenuhi syarat. Jika Zhou Yuan digantikan dengan seseorang seperti Zhao Mushen atau Wang Xi, mungkin dia tidak akan merasakan perasaan tidak nyaman itu. Jiu Gong menggigit bibirnya, mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka noda air di tangan kecilnya, dan akhirnya menggerutu, apa latar belakang Zhou Yuan? Lantai atas gedung wilayah Wushen. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana adik perempuan Wu Yao bisa mengenal Zhou Yuan? Wajah Lanting memerah karena marah saat dia melihat genesis itu, suaranya dipenuhi amarah. Zhao Yunxuan tiba-tiba tersenyum. Jangan khawatir, bukan itu yang kamu pikirkan. Zhou Yuan dan adik perempuan Wu Yao memiliki semacam hubungan, tapi itu hubungan antara musuh. Lanting terkejut. Kamu juga kenal Zhou Yuan? Saya bertemu dengannya ketika saya pergi ke surga Changsuan bersama adik perempuan junior Wu Yao. Saya meluncurkan serangan telapak tangan ke arahnya, tapi untungnya dia bisa bertahan hidup. Zhao Yunxiao menjawab dengan acuh tak acuh. Adik perempuan Wu Yao berkata bahwa aku harus meninggalkan pria itu untuk dia tangani, jadi aku harus membiarkannya hidup. Saya tidak menyangka orang itu akan datang ke surga Hunyuan atau bahkan menjadi master kepala paviliun wilayah Tianyuan. Hahaha, dia memang sedikit mengesankan. Meskipun Zhao Yunxuan mengatakan ini, ekspresinya tidak tulus. Dia berada di peringkat ke-19 dalam daftar dueling ilahi, yang jauh lebih buruk daripada peringkat ke-9 Zhou Yuan, namun peringkat tersebut tidak menunjukkan apa-apa karena dia dan Lanting sama-sama merupakan dua kekuatan rahasia wilayah Wushen. Dari segi kekuatan, dia merasa Zhou Yuan tidak akan lebih kuat darinya. Ekspresi Lanting akhirnya menjadi rileks. Saya terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana adik perempuan Wu Yao bisa memiliki hubungan khusus dengan orang itu? Tapi adik perempuan Wu Yao agak terlalu impulsif. Kemunculannya kemungkinan besar akan memicu rumor. Mata Lanting berkilat dingin. Ini ditujukan pada Zhou Yuan. Wu Yao sempurna di hatinya, tetapi Zhou Yuan seperti katak yang memberinya kekurangan. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lanting berbalik dan berkata kepada Zhao Yunxiao, di turnamen 9 wilayah, jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menyingkirkannya. Zhao Yunxiao tersenyum. Kalau begitu mari kita bertaruh untuk melihat siapa yang akan menyingkirkannya terlebih dahulu dan siapa yang akan tinggal bersama adik perempuan Wu Yao untuk tahun depan. Tidaklah berguna untuk tetap berada di sisi adik perempuan Wu Yao, kata Lanting acuh tak acuh. Tapi aku menerima taruhan ini. Keduanya tersenyum satu sama lain. Tampaknya mereka telah memutuskan akhir dari Zhou Yuan. Di sisi lain, di gedung wilayah Zixiao, wajah Sui Jingtao menjadi pucat ketika Su Yuwei muncul. Dia menatap Zhou Yuan dengan mata seperti belati. Para murid wilayah Zixiao tetap diam saat kemarahan juga muncul di mata mereka. Itu adalah semacam kemarahan yang muncul ketika angsa di rumah mereka terbang ke pelukan orang lain. Sui Jingtao menarik napas dalam-dalam, menekan amarah dan kecemburuan yang menyebabkan rasa sakit yang membara di hatinya, dan matanya menjadi sedingin es. Dia menoleh ke saudara-saudara junior dan seniornya. Jika kamu punya kesempatan, singkirkan orang itu. Tidak peduli apa cerita Su Yuwei dengan Zhou Yuan di masa lalu, dia tidak bisa mentolerir hubungan dekat pasangan tersebut. Oleh karena itu, Zhou Yuan harus mati. Seperti yang dikatakan Zhao Mushen, meskipun Zhou Yuan telah menerima banyak perhatian dari Genesis hari itu, hal itu juga menciptakan banyak musuh baginya. Jika dia tidak cukup kuat, benda indah ini mungkin akan menjadi kutukan. Tampaknya memang benar bahwa keindahan mendatangkan petaka. Di gerbang Manor 9 wilayah. Tentu saja, Wu Yao bisa merasakan rumitnya yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah mereka dari sekitar kota jatuh, tapi dia tidak mempedulikannya. Dia selalu mengabaikan gosip. Matanya, seperti mata burung phoenix, berbunyi pada Su Yuwei. Sebenarnya, dia sedikit mengaguminya karena dia adalah satu-satunya wanita di seluruh surga Hunyuan yang memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Kamu kenal Zhou Yuan? Wu Yao bertanya. Saya juga dari Zhou Agung, jawab Su Yuwei dengan tenang. Wu Yao terkejut. Wu Yao? Apa yang telah dilakukan keluarga Wu terhadap yang mulia terlalu berlebihan, kata Su Yuwei ringan. Dunia memang seperti itu. Yang ada hanyalah pemenang atau pecundang, tidak ada yang benar atau salah. Keluarga Wu tidak dapat disalahkan atas perbuatan mereka. Dengan cara yang sama dia menghancurkan Wu Agung dan menghancurkan keluarga Wu, aku tidak akan membencinya karenanya, kata Wu Yu acuh tak acuh. Ini adalah takdir. Entah itu menang atau kalah, yang terkuatlah yang bertahan hidup. Jadi,
Tidak peduli siapa yang bertahan antara dia dan saya, tidak ada yang bisa disalahkan. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Itulah logika yang ringan. Saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun, tetapi jika kamu ingin melakukan sesuatu kepada Yang Mulia, saya akan menjadi lawanmu. Banyak suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya seperti terdengar di seluruh kota jatuh. Wu Yao terdiam beberapa saat. Dia jelas tidak menyangka hubungan antara Su Yuwei dan Zhou Yuan begitu baik sehingga Su Yuwei bahkan bersedia menjadi lawannya untuknya. Harus dikatakan bahwa bahkan Zhao Mushen pun tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Bagaimanapun, Wu Yao tidak boleh diganggu. Jika itu masalahnya, aku harus menerimanya. Wu Yao berbicara dengan acuh tak acuh, mengalihkan pandangan Phoenix-nya ke Zhou Yuan, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat keberuntungan seperti itu. Kembali ke surga Changsuan, Zhou Yuan selalu memiliki gadis misterius dan tak terduga di sampingnya. Bahkan Wu Yao sedikit takut padanya. Tapi sekarang setelah dia datang ke surga Hunyuan, dia mendapat perlindungan dari seorang gadis luar biasa seperti Su Yuwei, yang dia kagumi. Hal ini membuat Wu Yao, yang selama ini acuh tak acuh terhadap segala hal, sedikit marah. Apakah pria ini benar-benar memiliki pesona yang luar biasa? Menatap mata Wu Yao, Zhou Yuan tersenyum. Jangan khawatir, barang yang kamu bawa itu, aku sendiri yang akan mendapatkannya kembali. Apakah itu benar? Kalau begitu aku akan menunggu, tapi kamu harus bersiap menghadapi kegagalan. Kedua tatapan itu bertabrakan, percikan api berhamburan. Banyak orang menyaksikan dengan bingung. Cinta dan kebencian di antara ketiganya menjadi semakin sulit dipahami. Wu Yao tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia melirik Zhou Yuan dan Su Yuwei lalu menghilang. Su Ming dari wilayah Yaogiu memelototi Zhou Yuan. Namun, setelah Wu Yao pergi, dia sedikit takut padanya karena dia tidak dapat memahami hubungan Zhou Yuan dengan Su Yuwei dan Wu Yao. Meskipun dia meremehkan perilaku Zhou Yuan yang mengandalkan wanita, dia harus mengatakan bahwa dia juga sangat iri. Su Ming secara alami mendambakan wanita luar biasa seperti Su Yuwei dan Wu Yao, tetapi sayangnya, dia tahu kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah. Ayo pergi. Pada akhirnya, Su Ming mendengus dan segera pergi bersama orang-orangnya. Dia pasti kehilangan muka setelah Genesis hari itu, tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Turnamen 9 wilayah akan segera dimulai, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali wajahnya saat itu. Su Yuwei tidak bisa selalu ada untuk melindungi Zhou Yuan. Ketika dia menemukan kesempatan, dia akan membuat semua orang tahu betapa tidak mampunya Zhou Yuan. Akankah Su Yuwei ingin melindungi sampah seperti dia saat itu? Zhou Yuan tidak peduli ketika Su Ming pergi. Dia menoleh dan menemukan bahwa Lu Xiao, Yi Qiushui dan yang lainnya sedang menatapnya dengan aneh. Lu Xiao dan yang lainnya masih shock. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Zhou Yuan akan memiliki hubungan dengan Su Yuwei dan Wu Yao, pasangan surga Hunyuan yang tiada taraf. Jadi, melihat Zhou Yuan, mereka tiba-tiba merasa bahwa dia agak tidak terduga. Tidak ada apapun di antara kita, jelas Zhou Yuan. Semua orang diam-diam mengangguk. Beberapa anggota dari 4 paviliun dipenuhi dengan kekaguman, yang membuat Zhou Yuan terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Ia hanya bisa memerintahkan, rapikan, dan bersiaplah untuk pindah ke gedung nomor 6. Semua orang merespons dengan senyuman. Zhou Yuan merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, dia melihat semua orang membuat isyarat mata saat mereka melirik ke belakangnya. Dia juga mencium aroma familiar yang datang dari belakang. Tubuhnya menegang, dan dia perlahan berbalik untuk melihat Su Yuwei yang cantik berdiri di belakangnya. Dia menyeringai padanya. Matanya yang cerah, beriak seperti air musim gugur, membuat semua orang terpesona. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Yang Mulia, Su Yuwei menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian dan mengerucutkan bibirnya. Dengan sangat cepat, senyum cerah muncul di wajahnya. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Yuwei, sudah lama tidak bertemu. Su Yuwei mengambil 2 langkah ke depan dan hanya berjarak 1 langkah dari Zhou Yuan. Dari jarak itu, Zhou Yuan bahkan bisa mencium harum tubuhnya dan merasakan kelembutannya. Dia menatap wajah cantiknya dan tersenyum. Kamu benar-benar terlalu cantik. Jika kamu masih di Zhou Agung, kamu akan menjadi wanita tercantik. Su Yuwei tersenyum. Ketika saya meninggalkan Zhou Agung,
Yang Mulia berkata Anda akan datang mencari saya, tetapi mengapa Anda tidak datang ke surga Hunyuan selama lebih dari setahun? Apakah kamu lupa? Gadis di depan tersenyum tipis dan sepertinya bertanya dengan santai, tetapi Zhou Yuan merasakan sedikit niat menginterogasi. Hal ini membuat butiran keringat menumpuk di punggungnya, dan dia tertawa hampa, tentu saja aku tidak lupa. Aku hanya ingin menjadi lebih baik sebelum aku melihatmu, kamu sekarang terlalu luar biasa. Beraninya aku datang menemuimu tanpa prestasi apapun. Lu Xiao, Mu Liu dan yang lainnya sangat merasakan keinginan besar Zhou Yuan untuk bertahan hidup. Apakah itu benar? Lalu, kenapa kamu tidak melihat langsung ke arahku tadi? Su Yuwei bertanya lagi. Apakah karena kamu bersalah? Tapi kenapa kamu bersalah? Apakah kamu pikir aku tidak ingin mengingat masa lalu? Bahwa aku tidak ingin bertemu denganmu? Apa menurutmu aku wanita seperti itu? Tubuh Zhou Yuan menegang. Dia tidak menyangka Su Yuwei menjadi begitu pintar. Hanya dari fakta bahwa dia menghindari tatapan matanya, dia bisa menganalisis pikiran batinnya dengan sangat baik. Terlalu menakutkan. Su Yuwei yang lembut dan imut telah berubah. Dan ketika Zhou Yuan gemetar dalam hati dan hendak mengakuinya, Su Yuwei terkekeh dan suaranya berubah lembut. Dia berkata, Yang Mulia, saya tidak akan menyalahkan Anda kali ini, tetapi Anda tidak boleh melakukannya lagi. Kenangan yang saya miliki di Zhou Agung adalah kenangan terbaik saya, dan jika saya punya pilihan, saya lebih memilih menyerah untuk datang ke surga Hunyuan daripada melepaskan kenangan saya tentang Zhou Agung. Mendengar suara lembut gadis di depannya, Zhou Yuan merasa agak emosional. Jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jadi tebakanku benar. Mata Su Yuwei membelalak, matanya agak licik. Zhou Yuan segera membeku, dan wajahnya menjadi mati rasa. Su Yuwei, apa yang kamu mainkan? Kapan kamu menjadi seperti ini? Hai. Su Yuwei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi Zhou Yuan, wajahnya cerah dan bersinar seperti matahari. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjinjit, berbisik di telinga Zhou Yuan. Yang Mulia, senang bertemu Anda lagi. Juga, apa yang aku katakan tadi, aku bersungguh-sungguh. Kegelapan menyelimuti kota jatuh. Apa yang membuat Zhou Yuan begitu dekat dengan Su Yuwei? Zhou Yuan tidak cukup baik untuk Su Yuwei. Hahaha, jangan terlalu memikirkannya. Dari apa yang saya lihat, Zhou Yuan dan Su Yuwei saling kenal, tetapi hubungan mereka tidak seperti yang kalian pikirkan. Juga, Su Yuwei adalah kebanggaan surga sejati di wilayah Xixiao dan sangat dihargai. Dikatakan bahwa bahkan penguasa tertinggi Xixiao sangat menghargainya dan menyebutkan bahwa dia memiliki masa depan tanpa batas. Penguasa tertinggi Xixiao bahkan mengatakan dia bisa mengambil alih wilayah Xixiao di masa depan. Zhou Yuan tidak tahu apa yang baik atau buruk baginya. Bahkan jika mereka kenal, dia seharusnya menjaga jarak dari Su Yuwei untuk menghindari masalah. Juga, Wu Yao berkata bahwa Su Yuwei selalu mengincarnya. Aku ingin tahu apa ceritanya di sana. Hei, mengingat kepribadian Wu Yao, menurutku tidak ada orang yang bisa menaklukkannya. Saya tidak percaya ada sesuatu gurutara Zhou Yuan dan dia. Tapi bagaimanapun juga, Zhou Yuan sangat penuh kebencian. Apakah menurutnya kekuatannya cukup kuat untuk bertindak begitu sombong? Saat turnamen 9 wilayah dimulai besok, dia mungkin akan menderita. Jika Zhou Yuan tampil buruk di turnamen 9 wilayah, dia akan menyebabkan Su Yuwei kehilangan muka. Petik 2 tanda hubung petik 2. Kota jatuh sangat ramai malam itu. Hampir semua diskusi berpusat pada Zhou Yuan, Su Yuwei dan Wu Yao. Ketenaran Zhou Yuan begitu besar selama periode ini hingga hampir melampaui ketenaran Zhao Mushen. Namun, karena terjerat dengan dua wanita mirip mutiara, sebagian besar penilaian Zhou Yuan negatif dan kemungkinan besar disebabkan oleh kecemburuan. Lagi pula, bagi surga tahap dueling ilahi yang dibanggakan di surga Hunyuan, baik Su Yuwei maupun Wu Yao adalah makhluk seperti dewi. Jika Zhou Yuan digantikan oleh Zhao Mushen, reaksi mereka akan sangat berbeda, dan banyak orang akan merasa itu adalah hal yang indah dan menyenangkan. Bagaimanapun, pahlawan dan wanita cantik selalu saling melengkapi. Mereka tidak akan merasa iri terhadap Zhao Mushen. Dalam pandangan banyak orang, hanya Zhao Mushen dan Wang Xi yang memiliki kualifikasi untuk menandingi Su Yuwei dan Wu Yao. Adapun orang-orang seperti Zhao Yuan, meskipun dia luar biasa, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Wang Xi. Banyak yang tahu bahwa mereka tidak sebaik Zhao Mushen, tetapi bisakah mereka lebih buruk dari Zhou Yuan?
Kekuatan orang yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi dapat dianggap tirani. Tetapi berapa banyak kuda hitam yang dikultivasikan oleh kekuatan super yang bersembunyi di kota jatuh. Di surga Hunyuan, akan selalu ada kuda hitam yang akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak orang, kekuatan dan popularitas Zhou Yuan saat ini tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Di atas gedung nomor 6, menatap kota yang terang benderang, Zhou Yuan tersenyum. Saya ingin tahu apakah banyak orang di kota ini yang memarahi saya. Selama 1 tahun di surga Hunyuan, Zhou Yuan telah memahami betapa terkenalnya Wu Yao dan Su Yuwei dan seberapa kuat mereka dibandingkan dengannya. Su Yuwei tampak sangat menyesal. Saya minta maaf, Yang Mulia. Aku datang terlalu ceroboh. Ketika dia mengetahui bahwa Zhou Yuan telah tiba, dia, yang selalu rasional dan bijaksana, tidak dapat lagi menahan kegembiraan dan dorongan hatinya. Zhou Yuan tersenyum, menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Turnamen 9 wilayah ini penuh dengan persaingan, dan lawannya ada di mana-mana. Jadi, meski tanpamu, masih banyak orang yang ingin memerasku seperti kesemek. Tidak ada yang salah dengan pemikiran mereka. Saya mungkin orang desa, tetapi jika ada yang mengira mereka bisa memeras saya seperti buah kesemek, mereka harus berhati-hati agar tidak melubangi diri mereka sendiri. Senyumannya ramah dan lembut, tapi suaranya mengandung rasa percaya diri yang besar. Surga kebanggaan surga Hunyuan memang lebih unggul dari surga Changsuan, namun tidak mungkin membuat Zhou Yuan takut pada mereka. Melihat senyum percaya diri di wajah Zhou Yuan, Su Yuwei juga tidak bisa menahan senyum cerahnya. Dia mengangguk berulang kali. Selama Yang Mulia menginginkannya, Anda akan melampaui yang lain di turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu mengangguk? Kamu adalah kebanggaan surga yang luar biasa yang berada di peringkat ketiga dalam daftar dueling ilahi, yang berarti kamu juga merupakan batu besar yang menghalangi jalan saya. Su Yuwei tersenyum manis. Mustahil. Dia menatap mata Zhou Yuan dan berkata dengan lantang dan jelas, Yang Mulia, Yuwei tidak akan pernah menjadi lawan Anda. Jika ada yang Anda inginkan, saya selalu dapat membangun Ruda. Bahkan jika saya tidak dapat membangun Ruda atas nama wilayah Xixiao, saya dapat membangun Ruda melakukan apapun atas nama Su Yuwei. Tatapannya yang sangat serius membuat Zhou Yuan tercengang. Dia tersenyum tak berdaya dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut gadis konyol itu seperti dulu, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Su Yuwei bukan lagi gadis kecil yang selalu mengandalkannya di kerajaan Zhou Agung. Dalam hal kekuatan, identitas dan status, dia sama sekali tidak kalah dengan dia. Mungkin, dia bahkan lebih unggul. Tetapi ketika dia ragu-ragu, Su Yuwei berjinjit dan menyentuh telapak tangan Zhou Yuan dengan bagian atas kepalanya. Pipinya memerah, tapi dia terus menatap Zhou Yuan. Yang Mulia, mungkin Anda berpikir bahwa ketika Anda menendang pintu toko obat di tengah badai, itu hanyalah simpati, tetapi bagi saya, Anda menyelamatkan hidup saya. Tanpamu, Su Yuwei yang sekarang tidak akan ada. Zhou Yuan dengan lembut membelai rambut Su Yuwei, yang mengeluarkan aroma manis. Dia tersenyum pahit. Gadis kecil, kamu terlalu jujur. Hanya saja di lubuk hatinya yang paling dalam, arus hangat mengalir deras. Su Yuwei mengatupkan bibirnya dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, di mana Yao Yao dan Tuntun? Senyuman di wajah Zhou Yuan menjadi kaku. Su Yuwei segera menyadari sesuatu yang aneh dan berbisik, apa yang terjadi? Zhou Yuan terdiam beberapa saat, lalu akhirnya berkata, ceritanya panjang. Dia memberitahu Su Yuwei tentang apa yang terjadi pada Yao Yao dan dia selama bertahun-tahun setelah Su Yuwei pergi. Keduanya telah pergi ke Saint Remains Domain, bergabung dengan Sekte Changsuan, dan kemudian banyak hal terjadi. Kemudian, akhirnya, mereka mengalami pertempuran antara Istana Suci dan Sekte Changsuan. Saat Yao Yao melindungiku, dia terluka parah, dan dia sekarang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saya datang ke surga Hunyuan untuk mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Tuntun pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk berlatih. Cahaya bulan yang dingin menyinari Zhou Yuan, dan wajahnya, yang selalu dipenuhi rasa percaya diri, menunjukkan tanda-tanda kesepian dan menyalahkan diri sendiri. Melihat ini, Su Yuwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat, dan perasaan menyayat hati muncul di hatinya. Pengalaman Zhou Yuan sungguh luar biasa, tetapi juga penuh dengan kesulitan. Ketika dia harus menghadapi musuh yang kuat dan luar biasa seperti Istana Suci, dia pasti merasa sangat lemah dan marah.
Su Yuwei berbisik, "Yang mulia, saya menyesal meninggalkan surga Changsuan. Jika dia tetap tinggal di surga Changsuan, dia akan menemani Zhou Yuan melalui segalanya. Namun, dia tahu dia tidak akan banyak membantu Zhou Yuan bahkan jika dia tetap tinggal. Bagaimanapun juga, dia tidak semisterius dan sekuat Yao Yao." Su Yuwei menggelengkan kepalanya, menatap Zhou Yuan dan meyakinkan dengan suara lembut, "Yang mulia, jangan khawatir, kita akan menemukan cara untuk membuat Yao Yao pulih. Aku tidak bisa menemanimu sebelumnya, tetapi jika kamu ingin kembali ke surga Changsuan suatu hari nanti, aku pasti akan ikut bersamamu." Berdiri di gedung tinggi di kota jatuh yang terang benderang, bahkan Zhou Yuan terdiam sesaat saat menghadapi gadis cantik dan suaranya yang lembut. Su Yuwei tersenyum dan memberi isyarat bersorak pada Zhou Yuan. "Yang mulia, Anda harus melakukannya dengan baik di turnamen 9 wilayah. Saya tahu Anda sangat mampu. Bahkan jika kamu berada di surga Hunyuan, aku tahu kamulah yang terkuat. Buat mereka tahu bahwa orang-orang dari Kekaisaran Zhou Agung bukanlah orang yang mudah menyerah. Saya akan kembali sekarang." Dia melambaikan tangannya dengan enggan, melompat ke bawah gedung tinggi dan menghilang di kejauhan seperti pelangi. Melihat sosok langsing dan cantiknya menghilang, Zhou Yuan sedikit tersenyum. Dia kemudian mengamati 8 gedung tinggi lainnya dan kota jatuh yang terang benderang. Dia tidak tahu berapa banyak kuda hitam yang bersembunyi di kota jatuh, tapi dia merasa bangga. Jika surga yang dibanggakan dari faksi lain menganggapku merusak pemandangan, mereka dapat berbicara kepadaku di turnamen 9 wilayah. Hari berikutnya, saat cahaya pagi menyinari bumi, kota jatuh, yang tidak beristirahat malam itu, kembali berdengung. Semua orang menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk pertempuran. Hari itu adalah hari pembukaan turnamen 9 wilayah. Turnamen 9 wilayah pada awalnya merupakan kompetisi antar 9 wilayah, namun seiring berjalannya waktu, banyak pasukan top ingin berpartisipasi dan mendapatkan tempat dalam kompetisi tersebut karena Alpha Spiritium yang lahir di jurang jatuh adalah harta yang sangat langka bagi para ahli panggung dueling ilahi. Namun ke-9 daerah tersebut semula tidak mengindahkan permintaannya. Namun, seiring kekuatan teratas secara bertahap menjadi lebih kuat, 9 wilayah akhirnya berkompromi untuk menjaga keseimbangan dan kebanggaan surga mereka. Kompromi yang disebut adalah menciptakan adegan pembuka yang bagus untuk turnamen, dan itu membentuk apa yang disebut 3 uji coba. Uji coba pertama melibatkan orang-orang dari banyak kekuatan tertinggi di surga Hunyuan, dan itu disebut 9 naga terpisah. Orang-orang dari 9 wilayah masing-masing akan berusaha melewati sebuah jalan setapak. Namun kekuatan besar lainnya akan menghalangi setiap jalan. Tentu saja, jika kekuatan teratas bertindak sendiri, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan salah satu dari 9 wilayah. Jadi, mereka harus berjuang bersama-sama. Dan 9 jalur ditentukan dengan undian. Mereka dibagi menjadi 9 level, dengan level pertama adalah yang tersulit dan level ke-9 adalah yang termudah. Namun berdasarkan aturan beberapa tahun terakhir, jalur pertama diperuntukkan bagi pemenang turnamen 9 wilayah sebelumnya, yaitu wilayah Wanzhou. Ini berarti jalan tersulit ada di tangan mereka. 8 wilayah yang tersisa harus melakukan undian untuk menentukan jalannya. Jika mereka tidak bisa melewati ujian tersebut, kekuatan yang menjaga jalan akan menghilangkan kelayakan mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen. Pasukan penjaga kemudian akan mengambil tempat mereka di turnamen. Bukan suatu kerugian besar jika salah satu dari 9 wilayah besar kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah, bahkan jika ada peluang untuk memperoleh Alpha Spiritium. Tapi kerugian itu cukup membuat mereka kehilangan muka. Ini adalah sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh 9 wilayah. Tentu saja hal ini jarang terjadi. Sejak ketiga uji coba tersebut dilaksanakan, belum pernah 1 tahun pun salah satu dari 9 wilayah tersebut dicabut kelayakannya. Namun tahun ini, banyak kekuatan besar yang siap bertindak karena pandangan mereka tertuju pada wilayah Tianyuan. Pada tahun-tahun ini, karena hilangnya penguasa tertinggi Chang Yuan, wilayah Tianyuan secara bertahap melemah, dan beberapa orang sangat merasakan hal ini. Tampaknya ada kekuatan luar biasa dari 8 wilayah lainnya yang juga berusaha menekan wilayah Tianyuan. Tahun ini wilayah Tianyuan adalah yang terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan titik puncak di 9 wilayah, wilayah Tianyuan akan menjadi yang paling mudah untuk ditangani. Banyak kekuatan besar yang berkumpul di kota jatuh seperti serigala yang mengawasi singa jantan yang menua. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka akan menerkam dan mencabik-cabiknya.
Persaingan di dunia ini selalu kejam, bahkan 9 wilayah pun tidak bisa lepas dari hukum bahwa yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Titik 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 titik. Ketika cahaya fajar pertama terbit di kota jatuh, kekosongan di atas mereka mulai berputar dengan hebat, dan Genesis Ki antara langit dan bumi mulai berdenyut. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap kehampaan yang terdistorsi dengan rasa kagum. Mereka mengetahui bahwa fenomena ini merupakan pertanda akan segera muncul para ahli domain hukum dari 9 wilayah. Mereka adalah pemimpin turnamen 9 wilayah. Kekosongan semakin terdistorsi, dan Genesis Ki alam semesta berkumpul dengan gila-gilaan di atas kota jatuh. Pada saat inilah semua orang merasakan tekanan mengerikan turun ke dunia. Di bawah tekanan yang luar biasa itu, bahkan kota jatuh yang megah tampak sedikit bergetar. Genesis Ki yang perkasa terakumulasi dalam kehampaan saat siluet muncul satu demi satu. Di tengahnya ada 9 sosok, dan di sekitar mereka ada beberapa sosok lainnya, semuanya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Menghormati para penguasa domain hukum. Banyak orang di kota jatuh yang membungkuk hormat. Di bagian atas gedung nomor 6, Zhou Yuan juga menyaksikan sosok menakutkan muncul di kehampaan, dan kemudian dia secara tak terduga menyadari sosok Qi Jing. Tampaknya kali ini dialah ahli domain hukum dari wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mengamati 8 angka lainnya. Yang pertama menarik perhatiannya adalah seorang pria berambut putih dengan rambut panjang tergerai. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang luar biasa mengesankan. Di antara alisnya ada tahi lalat berwarna merah terang yang tampak bersinar dengan cahaya redup, dan tampak sangat misterius. Itu adalah Tuan Zhao Xianxun dari wilayah Wanzhou, murid langsung dari penguasa tertinggi Wanzhou, bisik Yi Qiushui. Kekuatan Tuan Zhao Xianxun sungguh luar biasa. Peringkatnya di domain hukum kemungkinan besar berada di 3 besar. Mata Zhou Yuan berbinar. Di surga Hunyuan, terdapat daftar dueling ilahi, daftar matahari surgawi, dan daftar sumber sejati, namun tidak ada daftar domain hukum karena siapapun yang telah mencapai tingkat itu sudah berada di puncak dunia, dan itu tidak akan terjadi. Tidak mudah untuk menentukan peringkat kekuatan mereka. Namun ada beberapa penilaian samar yang dilakukan di wilayah Xuanji, dan Zhao Xianxun adalah salah satu kandidat yang bisa masuk 3 besar. Bagaimana dengan Nona Qi Jing? Zhou Yuan bertanya. Yi Qiushui berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa Nona Qi Jing berada di peringkat 10 besar. Zhou Yuan mengangguk. Dari percakapan sebelumnya dengan Qi Jing, dia mengetahui bahwa dia adalah ahli domain hukum termuda di surga Hunyuan. Ini sudah menunjukkan bakatnya, tapi di saat yang sama, juga mengungkap kekurangan pada fondasinya. Meski begitu, dia bukanlah orang biasa yang menduduki peringkat 10 besar. Saya ingin tahu siapa ahli domain hukum terkuat di surga Hunyuan, kata Zhou Yuan penasaran. Yi Qiushui mengungkapkan sedikit rasa bangga. Apakah kamu ingin menebak? Mata Zhou Yuan berkedip, tapi pada akhirnya, dia hanya tersenyum. Saya tidak bisa menebaknya. Di surga Hunyuan, posisi nomor 1 di tahap domain hukum adalah milik Tuan Xuanzu kita. Xuanzu. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Itu memang dia. Kakak seniornya. Sebelum dia, Master Chang Yuan memiliki 2 murid langsung lainnya. Salah satunya adalah Qi Jing, dan yang lainnya adalah Xuanzu. Hanya saja Xuanzu telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu situasinya saat ini. Zhou Yuan sebelumnya tidak memiliki banyak perasaan terhadap kakak laki-lakinya. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa kakak laki-lakinya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, adalah yang nomor 1 ahli tahap domain hukum di surga Hunyuan. Zhou Yuan sangat mengaguminya. Kakak senior terlalu luar biasa. Zhou Yuan berseru dalam hatinya, dan kemudian matanya terus menyapu kehampaan. Dia tertegun melihat sosok yang familiar. Itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih dan temperamen malas. Dia adalah orang tua yang telah membawa Su Yuwei pergi dari Kekaisaran Zhou Agung. Itu Lu Suangang dari wilayah Xixiao. Yi Qiushui terus berbicara seperti ensiklopedia. Zhou Yuan mengangguk. Memang benar, dia adalah seorang ahli domain hukum di wilayah Xixiao. Dan ketika Zhou Yuan memandangnya, Lu Suangang sepertinya menyadarinya, dan dia melirik ke arah Zhou Yuan. Senyuman yang bukan senyuman muncul di wajahnya saat melihat Zhou Yuan. Dia jelas mengenali Zhou Yuan, tetapi dia dengan cepat menarik kembali pandangannya, dan matanya terkulai seolah dia sedang tertidur. Zhou Yuan segera membuang muka dan melihat seorang pria botak berwajah emas. Dia tinggi dan kekar, wajahnya tampak sangat tebal, dan kulitnya bersinar dengan rona emas.
Sudut mata Zhou Yuan bergerak-gerak saat dia melihat ke bawah ke tubuhnya. Zhou Yuan telah mengembangkan kekuatan tubuh, jadi dia tahu bahwa cahaya keemasan berasal dari darah pria botak itu. Dengan kata lain, darah pria kekar botak itu sudah lama berubah menjadi darah emas. Itu pertanda bahwa kekuatan tubuhnya sangat luar biasa dan orang tersebut telah memasuki kesucian. Itu adalah Tuan Jin Zong dari wilayah Wushan. Di antara semua ahli domain hukum di surga Hunyuan, kekuatan tubuhnya bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Zhou Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Untuk menyempurnakan kekuatan tubuhnya hingga tingkat seperti itu, ahli domain hukum wilayah Wushan harus memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Zhou Yuan menghela nafas, lalu dengan kagum mengamati para ahli domain hukum sekali lagi. Lagi pula, tidak mudah melihat begitu banyak pakar hukum domain berkumpul. Dia menemukan bahwa ada total 14 pakar domain hukum yang berdiri di kehampaan. 9 berasal dari 9 wilayah, dan 5 lainnya berasal dari beberapa kekuatan besar lainnya di surga Hunyuan. Banyak pakar domain hukum saling bertukar sapa sebentar, lalu Zhao Xianxun, dari wilayah Wanzhou, melangkah maju sambil tersenyum dan menatap mereka. Suaranya bergema di telinga semua orang. Saatnya telah tiba, turnamen 9 wilayah akan dimulai. Para pemimpin di setiap wilayah, bersiaplah untuk mengambil undian untuk memilih jalanmu. Saat suara Zhao Xianxun bergema di sekitar istana, dia melemparkan lengan bajunya, dan alun-alun besar di pusat kota jatuh bergetar hebat. Tanahnya menggembung dan kembali ke wujud semula. Hanya dalam napas, sebuah platform batu setinggi ratusan kaki muncul. Banyak orang di kota jatuh yang memusatkan pandangan mereka pada platform batu. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Zhao Xianxun menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya Genesis Ki berkumpul di atas platform batu. Genesis Ki mengambil sebagian tanah dan mengubahnya menjadi silinder tanah liat yang menampung 8 batang. Setiap batang bersinar terang, sehingga tandanya tidak terlihat. Wilayah Wanzhou memenangkan turnamen 9 wilayah sebelumnya, dan menurut aturan, mereka akan dialokasikan pada jalur pertama. Sudah menyadari hal ini, semua orang mengangguk. Tak seorang pun merasa bahwa ini adalah hal buruk bagi wilayah Wanzhou. Bahkan jika kekuatan besar terkuat memblokir jalur teratas, mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi wilayah Wanzhou. Terlebih lagi, wilayah Wanzhou memiliki orang yang kuat seperti Zhao Mushen. Dengan dia yang memimpin, para ahli top akan takut di wilayah Wanzhou bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dikatakan total ada 6 kekuatan teratas yang menjaga jalur pertama. Tapi sangat memalukan mereka harus menghadapi Zhao Mushen. Ya, wilayah Wanzhou telah tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi pemimpin di 9 wilayah. Bahkan jika 6 kekuatan teratas luar biasa, kesenjangan antara mereka dan wilayah Wanzhou masih terlalu besar. Hahaha, menurutku wilayah Wanzhou akan dilewati dalam waktu kurang dari 1 jam. Petik 2 tanda hubung petik 2. Banyak orang di kota jatuh yang berbisik satu sama lain, tapi jelas bahwa tidak ada yang merasakan bahaya sedikit pun bagi wilayah Wanzhou yang mengambil jalur pertama. Bagaimanapun juga, wilayah Wanzhou memiliki kekuatan yang luar biasa. Para pemimpin dari 8 wilayah lainnya, naik ke panggung, kata Zhao Xianxun sambil tersenyum. Astaga, saat suaranya memudar, beberapa sosok yang berdiri di atas gedung tinggi istana mendarat di platform batu yang menjulang tinggi satu demi satu. Dan dengan penampilan mereka, sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari seluruh dunia. Kepala Master Pavilion, semoga berhasil. Yang terbaik adalah mendapatkan jalur ke-6 atau lebih tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk menerobosnya, kata Han Yuan kepada Zhou Yuan. Kamu sama sekali tidak ambisius. Bahkan jika kita mendapatkan salah Saguruka yang lebih rendah, lalu bagaimana? Apa yang harus ditakuti oleh wilayah Tianyuan? Mu Liu mengerucutkan bibirnya. Han Yuan terkekeh, wilayah Tianyuan kita hanya memiliki 2.000 orang tahun ini. Jika kita dialokasikan ke jalur keempat, akan ada 3 kekuatan berbeda yang bergabung, yang berarti mereka akan memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah orang kita. Dikatakan bahwa pasukan teratas akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang wilayah Tianyuan tahun ini. Orang-orang seperti Chen Xuandong mungkin akan muncul. Mu Liu mengerutkan alisnya tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Jika mereka menghadapi seseorang seperti Chen Xuandong, itu akan sulit bahkan baginya. Dari semua orang yang hadir, hanya Zhou Yuan dan Lu Xiao yang bisa menghadapi orang seperti Chen Xuandong. Bagaimanapun, kekuatan Lu Xiao telah meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir.
Zhou Yuan tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia terbang ke udara bersama Genesis Key dan mendarat di platform batu. Pada saat ini, 8 sosok berdiri tegak di atas platform batu, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya di kota jatuh. Saat Zhou Yuan turun ke platform batu, dia bisa merasakan 7 orang lainnya mengalihkan pandangan mereka, mata mereka mengandung emosi yang tidak dapat dijelaskan. Di mata itu ada permusuhan, keingintahuan, kegembiraan dan keceriaan. Tapi tidak ada sedikit pun emosi di wajah Zhou Yuan. Dia bertukar pandang dengan Su Yuwei, yang langsung tersenyum cerah padanya. Senyumannya bagaikan hangatnya mentari musim dingin, mampu meredakan ketegangan di hati masyarakat. Zhou Yuan mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Wu Yao, yang berjarak 10 langkah. Mengenakan gaun merah cerah, dia tampak memukau, dan dia memancarkan aura yang garang dan mendominasi seperti seorang permaisuri. Tapi Wu Yao bahkan tidak melirik Zhou Yuan. Sebaliknya, matanya sedikit terkulai. Tidak jauh dari Wu Yao ada seorang pemuda jangkung dengan rambut merah darah mempesona yang menarik perhatian Zhou Yuan. Wajahnya pucat, dan dia memasang senyuman tidak berbahaya. Tapi saat Zhou Yuan melihatnya, dia merasakan aura berbahaya darinya. Wang Xi dari wilayah Suehai. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yuan dan mengungkapkan senyuman, tapi senyuman itu membuat tulang punggung Zhou Yuan merinding. Di sebelah Wang Xi ada seorang pria berkulit putih yang anggun dan luar biasa cantik. Dia memegang kipas lipat di satu tangan dan tampak seperti seorang sarjana. Li Tongshen dari wilayah Sengwen. Tatapan Zhou Yuan tertuju padanya sedikit lebih lama karena wilayah Sengwen adalah wilayah yang berspesialisasi dalam Genesis Rune. Wilayah itu agak mirip dengan puncak rune roh dari Sekte Changsuan, tapi jelas, puncak rune roh tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pengembangan dan penguasaan roh Li Tongshen dalam Genesis Runes pasti sangat menakutkan. Zhou Yuan tiba-tiba merasa ada seseorang yang sedang menatapnya, dan dia segera berbalik untuk melihat seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan jubah hitam, namun jubah besar pun tidak bisa menyembunyikan sosok cantik dan langsingnya. Dia dengan cermat mempelajari Zhou Yuan. Jiu Gong dari wilayah Suanji. Melihat Zhou Yuan berbalik, Jiu Gong meliriknya dengan acuh tak acuh dan berbalik perlahan untuk menghindari tatapan mata. Zhou Yuan tidak peduli dengan sikapnya dan terus menatap pemimpin lainnya. Tatapannya bertabrakan dengan Su Ming dari wilayah Yaogiu, yang dia temui kemarin. Dan Yuan Kun dari wilayah Yuzhou adalah seorang pria gemuk dan pucat. Wajahnya berminyak, dan dia terus-menerus menyeka keringat di wajahnya dengan sapu tangan. Tubuhnya yang bulat seperti bola. Dia melirik Zhou Yuan, mengungkapkan ekspresi iri, dan kemudian berbalik untuk melihat Su Yuwei dan Wu Yao tidak jauh dari sana. Zhou Yuan menarik pandangannya. Meski dia hanya melirik mereka sekilas, dia bisa merasakan aura berbahaya yang mereka pancarkan. Itu tidak biasa. Zhou Yuan tahu bahwa jika pertempuran terjadi, dia akan kesulitan mengalahkan setengah dari mereka bahkan jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, kecuali dia bisa membuka dueling ilahi yang ke-9. Bersiaplah untuk mengambil undian, suara Zhao Xianxun terdengar dari atas. Ketujuh orang itu maju satu demi satu dan mengulurkan tangan mereka untuk mengambil sebatang tongkat dari silinder tanah liat. Kota yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Zhou Yuan menatap tongkat di tangannya saat Genesis Ki yang intens perlahan menghilang dan mengungkapkan sebuah angka. Pupil matanya mengecil. Karakter 2 terlihat jelas. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung hingga mendapat undian jalan yang hampir sama sulitnya dengan jalan pertama. 2, yang terlihat jelas pada tongkat membuat Zhou Yuan mengerutkan keningnya. Dia melirik sosok Zhao Xianxun yang mengantuk di atas. Dia mendapat hasil terburuk dari 8, apakah nasibnya seburuk itu? Mungkin, tapi pengundian seperti ini tidak adil karena Zhao Xianxun mengendalikan segalanya. Mungkin seseorang dengan status dan identitasnya tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi siapa yang tahu? Melihat semua orang telah mengambil undian, Zhao Xianxun berkata sambil tersenyum, tolong tunjukkan tongkat di tangan kalian. Semua orang di platform batu mengangkat tongkat mereka. Su Yuwei nomor 5, Wu Yao nomor 3, Wang Xi nomor 4, Li Tongshen nomor 8, Jiu Gong nomor 9, Su Ming nomor 6, dan Yuan Kun nomor 7. Zhou Yuan juga mengangkat tongkatnya tanpa ekspresi. Karakter 2 tiba-tiba menimbulkan gemuruh di kota jatuh. Namun, sebagian besar suara terdengar menyombongkan diri. Siapa yang mengira Zhou Yuan akan mendapatkan angka terburuk untuk wilayah Tianyuan?
Jalur kedua hanya sedikit lebih mudah dibandingkan jalur pertama. Jika wilayah Wushen, Zixiao, atau Suhai mengambil jalan ini, mungkin itu bukan masalah besar. Tapi siapa sangka yang akan mengambilnya adalah wilayah Tianyuan. Siapa yang tidak tahu bahwa wilayah Tianyuan hanya membawa 2.000 orang ke turnamen 9 wilayah dan mereka dianggap sebagai yang terlemah dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Apa jadinya jika wilayah Tianyuan bertemu dengan beberapa kekuatan besar yang menjaga jalur kedua? Apakah kelayakan mereka untuk mengikuti turnamen 9 wilayah akan dicabut? Ekspresi Lu Xiao, Yi Qiushui dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat kemalangan itu. Bagaimana nasib mereka bisa begitu buruk? Yi Qiushui berkata dengan curiga. Lu Xiao, Han Yuan dan Mu Liu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keberuntungan mereka sangat buruk sehingga membuat mereka bertanya-tanya apakah seseorang diam-diam mengincar wilayah Tianyuan. Bagaimanapun, pengundian mungkin tampak adil, tetapi ada banyak celah. Terlepas dari kemungkinan adanya masalah, mereka tidak mempertanyakan keadilan karena itu berarti mempertanyakan Zhao Xianxun, seorang ahli tahap domain hukum. Kemarahan seorang ahli domain hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang ahli panggung dueling ilahi. Oleh karena itu, tidak peduli kecurigaan apapun yang merekitalik, pada akhirnya mereka hanya bisa menelannya. Beberapa sosok lain di platform batu juga memandang Zhou Yuan dengan heran. Hanya Su Yuwei yang mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan, sepertinya keberuntunganmu buruk, kata Su Ming sambil tersenyum mengejek. Wilayah Tianyuan harus berhati-hati. Ada 5 kekuatan teratas di jalur kedua dan banyak kuda super hitam sepertimu. Jika wilayah Tianyuan tidak dapat menerobos, kelayakanmu untuk berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah harus dicabut. Pada saat itu, wilayah Tianyuanmu akan merusak wajah 9 wilayah. Zhou Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang wilayah Tianyuan saya. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan benar-benar berani. Saya menantikan untuk melihat apa yang terjadi. Zhou Yuan tidak menanggapi. Dia malah berbalik untuk melihat kekosongan di atas karena apapun yang mereka katakan tidak ada gunanya. Hanya pakar domain hukum yang memenuhi syarat untuk mengubah hasilnya. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke kehampaan di mana sesosok tubuh memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di sana, Qi Jing menatap Zhao Xianxun sambil bertanya, apakah keberuntungan wilayah Tianyuanku seburuk itu? Zhao Xianxun berkata sambil tersenyum, ini agak buruk. Dia kemudian memiringkan kepalanya sedikit. Dari apa yang dikatakan oleh tetua Qi Jing, sepertinya menurutmu aku telah mencurangi hasilnya. Hanya kamu yang tahu. Qi Jing tersenyum dingin. Zhao Xianxun tersenyum tak berdaya. Jika tetua Qi Jing benar-benar berpikir seperti ini, para ahli domain hukum yang hadir dapat memilih untuk mengundi ulang. Apa pendapat orang lain? Dia melihat pakar domain hukum lainnya dalam kehampaan. 6 pakar domain hukum lainnya tetap diam. Mereka tidak mendukung Qi Jing atau Zhao Xianxun. Namun selain 6 pakar domain hukum dari 9 wilayah, ada juga beberapa pakar domain hukum dari kekuatan besar lainnya. Mereka tersenyum tipis dan menyatakan, tidak ada masalah dengan pengundian, dan tidak perlu undian ulang. Tentu saja, mereka senang melihat wilayah Tianyuan bernasib buruk karena itu berarti mereka akan memiliki peluang. Jika wilayah Tianyuan gagal melewati uji coba tersebut, reputasinya akan sangat terpengaruh. Dan dampaknya akan lebih besar dari provokasi sebelumnya dari Aliansi Tiga Gunung. Qi Jing menatap dingin para ahli domain hukum. Dia tahu bahwa, mengingat keadaan wilayah Tianyuan saat ini, semua orang pasti ingin menjatuhkan mereka, tembok yang runtuh. Semua ini terjadi karena wilayah Tianyuan tidak memiliki ahli Sein. Jika penguasa tertinggi Chang Yuan ada, bagaimana kekuatan surga Hunyuan berani memprovokasi wilayah Tianyuan? Zhao Xianxun, ketika kakak laki-laki saya Zuanzu keluar dari kultivasi tertutupnya, saya akan memintanya datang untuk menyambut Anda. Senyuman Zhao Xianxun membeku di wajahnya sejenak. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, saya mendengar dia telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mendengar kabar apapun darinya. Apakah dia akan binasa di dalam? Pengecut, kamu tidak punya peluang menang dalam konfrontasi tatap muka, jadi kamu menggunakan taktik yang hina seperti ini, kata Qi Jing dengan nada menghina. Wajah Zhao Xianxun akhirnya menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Qi Jing, yang tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut. Dia malah membalas tatapan dinginnya. Apa, Anda ingin bertarung?
Saya juga ingin melihat apakah Anda telah meningkat selama bertahun-tahun setelah kakak laki-laki saya mengalahkan Anda. Dan ketika keduanya hendak berkelahi, lelaki tua berjubah abu-abu dari wilayah Sixiao, Lu Suangang, berdeham dan berkata, kalian berdua tidak boleh menunda turnamen 9 wilayah. Mata Zhao Xianxun sedingin es ketika dia berkata, Qi Jing, jangan berpikir bahwa gangguanmu dapat mengubah apapun hari ini. Hasil undiannya tetap sama. Jika Anda tidak puas dengan itu, wilayah Tianyuan Anda tidak perlu berpartisipasi. Ketika dia selesai berbicara, dia mengabaikan Qi Jing dan mengarahkan pandangannya ke kota jatuh. Suaranya terdengar, pengundian telah diputuskan. Semuanya bersiap-siap. Suara rendah terdengar dari kota jatuh. Para ahli domain hukum yang berdiri di kekosongan di atas telah memutuskan untuk tidak mengundi ulang setelah banyak pertimbangan. Wilayah Tianyuan memang tidak sebaik sebelumnya. Tentunya jika mereka masih tangguh seperti dulu, tak ada yang perlu dikhawatirkan meski mendapat hasil undian nomor 2. Penonton menghela nafas seolah-olah mereka bisa melihat gunung besar akan runtuh. Wajah Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi saat mendengar suara Zhao Xianxun. Dia tidak peduli dengan tatapan sombong orang lain, dan dia malah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qi Jing. Pipinya tertutup es, dan terlihat jelas bahwa dia pernah berselisih dengan Zhao Xianxun, namun pada akhirnya, dia tidak mampu mengubah hasil undian. Zhou Yuan mengangguk ke Qi Jing sambil tersenyum. Jangan khawatir, kakak perempuan, saya akan menangani semuanya. Apakah menurut mereka semudah itu merobohkan wilayah Tianyuan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a